Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali pengajian kitab Durarul Bahiyah pada sesi yang ke-6 kali ini. Semoga memberikan barokah serta manfaat kepada kita di yaumil, di dunia maupun di akhirat. Amin. Ila hadirin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in bi ihsan yaumidin wa khususan ila muallif hadzal kitab wa muassis hadzal muad al-asriyah. Assalam lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, tegese utawi iki iku ana fasal suwiji fil mashi ing dalem nerangake ngusap alal khufaini ing atase muzah loro utawa trumpah loro. Walahu lan iku keduwe mashu alal khufaini surutun utawi pira-pira syarat, wa sunanun lan pira-pira sunnah, wa mubtilatun lan pira-pira perkara kang batalake. Jadi ketika kita membasuh terumpah atau kalau kita biasa melihat film Aladin, itu adalah salah satu bentuk daripada muzah atau terumpah atau sepatu terumpah. Yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang syaratnya mashu alal khufaini, sunnahnya mashu alal khufaini, dan juga mubtilatul atau perkara yang membatalkan mashu khufaini. Fasyurutuhu mongko utawi syarate mashu alal khufaini iku salah satun ana telu. Ayyab tadi'a ing yento ngawiti sapa wong lubsahuma ing nganggo khufain ba'da kamali thaharati ing dalem sakwise sampurnane suci. Wa yakuna lan yento ana apa khufainin iku satira ini nutupi karone lima kali ghuslil fardhi maring panggonan keumbahe furdhu. Wa yakuna lan yen to ana apa khufaini mimma iku mimma saking perkara yumkinu kang kongang apa ma yumkinu kang kongang apa tata bungul masyu apa tata bul masyu nuli ake lumaku alaihima ing atase khufain. Jadi perkara yang disyaratkan ketika kita ini membasuh muzah atau khuf atau terumpah, itu yang pertama adalah mulai memakai dua khuf setelah toharoh sempurna. Jadi ketika kita ingin memakai muzah itu disyaratkan yaitu wudhu dulu atau bersuci dulu, baik itu dari hadas kecil maupun hadas besar, itu syaratnya. Setelah itu yang kedua adalah sepatu khuf tadi atau muzah tadi atau terumpah tadi itu menutupi bagian dari kaki yang harus dibasuh ketika wudhu. Jadi menutupi dua mata kaki. Jadi dua mata kaki ke atas itu disyaratkan bisa dibasuh, yaitu dengan syarat melebihi sepatunya tadi atau terumpahnya tadi melebihi kedua mata kaki. Yang ketiga adalah wa yakuna mimma yumkinu tatabul masyu alaihima, yaitu dua khuf tadi itu bisa dipakai secara terus menerus. Jadi tata bungu atau nuli terus menerus ketika kita melakukan perjalanan untuk berjalan, itu disyaratkan seperti itu. Jadi ada 3 syarat ketika kita ingin mashul khufaini atau membasuh dua
terumpah atau sepatu atau muzah kita. Wa sunanuhu utawi pira-pira sunahe mashual khufaini iku ayakuna yen to ana apa mashuhu oleh ngusap khufain iku khututon garis-garis wa ayadha lan yen to nyelehake sapa wong yadahu ing tangane wong al yusra kang kiwa tahtal akibi ana ngisore tungkak wal yumna lan utawi kang tengen iku ala dhuhril asobi ing atase jabane pira-pira driji summa yumirra nuli nglakokake sapa wong al yusra ing tangan kang kiwa ila atrofil asobi maring pucuke pira-pira driji sikil wal yumna lan ing tangan kang tengen ila akhiri sakihi mar tumeka akhire betise wong disunahkan ketika kita ini membasuh khuf yang pertama adalah mengusap secara bergaris. Jadi diusap secara bergaris sret gitu caranya, tidak boleh zigzag atau gini, jadi harus sret itu cara disunahkan kita membasuh khuf. Yang kedua adalah meletakkan tangan kiri di bawah tumit kita. Jadi tumit tangan kiri itu diletakkan di bawah tumit kita. Jadi caranya seperti itu, meletakkan tangan kiri kita di bawah tumit kaki kita. Yang ketiga adalah meletakkan tangan kanan di atas jari kaki. Jadi jari kaki tangan yang kanan itu diletakkan di atas jari kaki. Jadi di pucuknya atau paling ujungnya jari kaki itu tangan kanan, dan yang belakang yaitu tumit itu diletakkan dengan menggunakan kaki kiri, tangan kanan, tangan kiri. Tuh. Jadi kalau tangan kiri kita itu diletakkan di tumit, disunahkan seperti itu, sedangkan tangan kanan itu diletakkan di ujung jari-jari kita. Wa mubtilatuhu utawi pira-pira batalake maswal khufaini iku salah satun ana telu rupane ing khilauhu kecepote khuf utawa muzah wang qidhaul muddati lan tutuke mangsa wa nguruduma lan anyar tekane perkara yujibu kang majibake apa ma al ghusla ing adus wayam sahu lan ngusap sopal mukimu wong kang mukim yauman ing dalem sedina walailatan lan sewengi wal musafiru lan ngusap sapa wong musafir salah sata ayamin ing dalem telu pira-pira dina bilayalihina kelawan wengine salah sa ayam. Jadi hal-hal yang membatalkan mashul khuf atau memakai terumpah atau mengusap terumpah itu ada 3, yaitu apa? Yang pertama adalah sepatu atau khufnya itu terlepas. Jadi ketika terlepas itu sudah batal kita membasuh khuf tadi atau sepatu kita tadi ketika kita ingin melakukan sholat. Yang kedua adalah habisnya waktu mengusap. Jadi kita terlalu lambat ketika mengusap, jadi harus cepat-cepat mengusap muzah tersebut. Yang ketiga adalah terjadinya hal-hal yang mengharuskan mandi. Nah, seumpama kita ini keluar mani, maka kita diwajibkan untuk
melepas muzah tersebut. Itu disebabkan kita ini melepas kedua khuf tersebut, sehingga wudhu kita ini atau memakai muzah kita ini itu tidak bisa digunakan lagi sepatu kita atau muzah kita. Sedangkan orang yang bermukim itu hanya diperbolehkan memakai khuf itu 1 hari 1 malam, 24 jam. Itu khusus untuk orang-orang yang mukim atau orang-orang yang bertempat tinggal di rumah. Itu namanya orang yang mukim. Wa ibtidaul mudati lan utawi kawitane mangsane ngusap min akhiri hadasin iku min akhiri hadasin awit saking akhire hadas sodaro kang metu apa hadas minhu saking wong ba'dalu sil khufaini ing dalem sakwise nganggo muzah loro. Jadi permulaannya waktu mengusap khuf, kalau orang musafir itu diperbolehkan 3 hari, itu khusus musafir. Tapi kalau orang mukim 1 hari, sedangkan orang yang musafir melakukan perjalanan itu 3 hari. Sedangkan permulaan waktu mengusap khuf itu adalah akhir hadas yang terjadi setelah memakai khuf. Jadi akhir daripada hadas kita ketika kita memakai khuf itu adalah sesuatu tata cara ketika kita memakai khuf atau terumpah aturannya seperti itu. Faslun utawi iki iku fasal suwiji fitayamumi ing dalem mertelakake tayamum. Walaulan iku tetep keduwe tayamum asbabun utawi pira-pira sebab, wa syurutun lan pira-pira syarat, wa furudun lan pira-pira fardhu, wa sunanun lan pira-pira sunnah, wa mubtilatun lan pira-pira perkara kang batalake. Jadi nanti yang kita bahas di fasal tayamum itu adalah yang pertama adalah sebab-sebabnya tayamum, setelah itu syarat-syaratnya tayamum, fardu-fardunya tayamum, dan kesunan-sunan dalam tayamum, serta perkara yang membatalkan ketika kita ini tayamum, melakukan tayamum. Fasbabu mongko utawi pira-pira sebabe tayamum iku salah satun ana 3. Jadi yang menyebabkan tayamum itu ada 3. Faktul ma'i siji kesepene banyu, wal maradhu lan lara, wal ihtiyaju lan butuh ilahi maring banyu. Lihat si hayawanin krono ngelake hayawan muhtaromin kang den mulyaake. Jadi syarat sebab-sebabnya kita ini boleh tayamum itu yang pertama adalah tidak ada air. Kalau ada air itu kita dilarang untuk tayamum. Yang kedua apa? Sakit. Nah, itu yang diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Kalau tidak sakit itu tidak diperbolehkan melakukan tayamum. Yaitu yang ketiga adalah membutuhkannya air karena disebabkan hausnya makhluk yang bernyawa yang terhormat. Seumpama kambing kita atau sapi kita itu kehausan, lebih diutamakan walaupun ketika air kita itu sedikit, itu lebih diutamakan hewan yang bernyawa. Kita melakukan
tayamum itu diperbolehkan kalau tidak ada air. Ketika musim kemarau, hewan kita ini, air kita itu cuma sedikit dan kita mempunyai hewan, itu diutamakan apa? Diutamakan mengasih minum hewan kita. Setelah itu kita diperbolehkan untuk tayamum. Itu 3 sebab kita diperbolehkan melakukan tayamum. Wa syurutuhu utawi pira-pira syarate tayamum iku asyaratun ana 10. Rupane ayakuna yen to ana apa tayamum biturabin kelawan lebu. Wa ayakuna lan yen to ana apa turab iku tahiron suci. Wala yakuna lan yen to ana apa turab iku mustakmalan wis den enggo. Wala yukhalitu lan yen to ora nyampuri ing turab apa daqiqatun tepung wa nahwu lan sepadane dakik. Wa ayak sidahu lan yen to nejo sapa wong ing turab. Wa ayam saha lan yen to ngusap sapa wong wajahu ing wajahe wong wa yadaihi lan tangan lorone wong bidzur bataini kelawan 2 pukulan. Wa ayuzila lan yen to ngilangi sapa wong an najasata ing najis awalan ing dalem kawitane. Wa ayajdahida lan yen to nemen-nemeni sapa wong fil kiblati ing dalem kiblat. Wa yakuna lan yen to ana apa atayammu tayamum ba'da dukhulil waqti iku ba'da dukhulil waqti ing dalem sakwise manjinge wektu. Wa ayyatu yammama lan yen to tayamum sapa wong likulli faridatin maring saben-saben fardu. Di syaratnya kita ini melakukan tayamum itu adalah menggunakan debu. Berarti selain debu itu dilarang kita menggunakan alat sebagai tayamum. Dan yang kedua syaratnya adalah debu tersebut itu harus suci. Jika tidak suci maka tidak diperbolehkan untuk digunakan tayamum. Yang ketiga adalah debu itu tidak mustamal atau pernah dipakai debu itu. Debu itu kita pernah ada orang yang memakai untuk tayamum, setelah itu kita melanjutkan untuk memakai tayamum, itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan karena apa? Debu itu adalah mustakmal. Yang keempat adalah debu itu tidak tercampur oleh tepung atau sejenisnya. Jadi debu murni debu. Tidak boleh tembok itu kita sawuri dengan tepung baru kita gunakan untuk tayamum, itu yang dilarang. Syaratnya seperti itu. Yang kelima adalah berniat tayamum. Kita harus niat. Yang keenam adalah mengusap wajah dan 2 tangan dengan 2 kali pukulan. Jadi mengusap kedua tangan dan juga kedua wajah dulu, baru kedua tangan dengan 2 kali pukulan. Jadi gini, set, plak, lagi. Nih, jadi 2 kali pukulan. Yang ketujuh, ketika kita ini kedapatan najis, maka najisnya itu dihilangkan dulu. Tidak boleh tayamum dulu baru menghilangkan najis. Jadi najisnya dulu dihilangkan baru kita melakukan tayamum. Yang kedelapan apa? Syaratnya mencari arah kiblat. Itu yang terpenting. Yang kesembilan, tayamum dilakukan setelah masuknya waktu sholat. Ketika belum waktu sholat kita tayamum itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Belum waktunya masuk sholat.
Yang ke-10, tayamum itu dilakukan hanya untuk setiap sholat fardu. Jadi setiap sholat fardu satu kali kita tayamum. Yang kedua itu tayamum. Nah, tidak boleh satu tayamum digunakan untuk 5 kali sholat atau 2 kali sholat. Wa furuduhu utawi pira-pira fardune tayamum iku khamsatun ana 5. Al awalu utawi kang awal iku naklu turabi ngelih lebu. Asani utawi kang kaping pindho iku aniyatu istibahati niat amrih wenang tumindak linawi sholati maring sepadane salat. Wa mahalluha utawi panggonane niat ngindanak liturabi iku ngindanak liturabi nalikane ngelih lebu. Jadi yang fardu-fardunya itu ada 5. Wayat yang pertama adalah kita ini memindahkan debu, yaitu memindahkan debu dari tembok atau kaca kepada tangan kita. Yang kedua apa? Niat mengesahkan sholat fardu. Jadi kita ini supaya berniat dulu untuk apa? Supaya bisa melakukan atau sahnya sholat fardu kita. Dan juga tempat niat adalah ketika memindahkan debu. Jadi ketika kita memindahkan debu kepada tangan kita, maplek itu baru niat. Yang kedua, niat harus masih ada ketika mengusapkan bagian dari wajah. Jadi maplek, nah, ada sebagian niat kita itu dilakukan ketika membasuh wajah, mengusap wajah. Tuh. Wajibulan wajib apa istidamatuha nglanggengake niat ilamas kisaiin tumeka ngusap suwiji-wiji minal waji saking wajah. Asali utawi kang nomor 3 iku masul waji ngusap wajah. Warobi utawi kang nomor 4 iku masuliyada ini ngusap tangan loro mal mirfaqo ini sertane sikut loro. Al khamisu utawi kang kaping 5 iku atartibu urut-urut bainal mashata ini ing dalem antarane rong usapan. Jadi yang nomor 3 itu adalah mengusap wajah dulu baru yang pertama diusap, yang kedua baru, yang keempat adalah mengusap 2 tangan sampai 2 siku. Yang kelima adalah urut antara 2 usapan, tidak boleh mendahulukan tangan baru wajah. Seharusnya apa yang menjadi kefarduan itu adalah mengusap wajah baru kedua tangan. Wa sunanuhu utawi pira-pira sunai tayamum iku tasmiyatu maca bismillah awalahu ing dalem kawitane tayamum wa tayamunu lan disiake anggota kang tengen wa takhfiful hubari lan ngentengake lebu. Jadi yang pertama kesunahnya itu adalah membaca bismillah pada awalnya. Sebelum kita menempelkan tangan membaca bismillah dulu. Setelah itu kesunahnya lagi mendahulukan bagian yang kanan. Setelah itu apa? Meminimkan debu. Di debunya itu diminimkan sekali. Jadi plek. Nah, diketuk seperti ini kan menjadi apa? Debunya itu rontok atau jatuh. Wa mubtilatu tawi pira-pira kang batalake wudu.
iku salah satun ana telu. Al awalu utawi kang kawitan iku ma perkara abtola kang batalake apa ma al wudhu'a ing wudhu. Jadi perkara yang membatalkan tayamum wa mubtilatuhu utawi pira-pira kang batalake tayamum iku salah satun ana telu. Al awalu utawi kang kawitan iku ma perkara abtola kang batalake apa ma al wudhu'a ing wudhu. Jadi yang pertama adalah segala hal yang membatalkan wudhu, semua kentut dan sebagainya, itu kencing dan sebagainya, itu perkara yang membatalkan wudhu, itu berarti sama membatalkan untuk melakukan yang membatalkan, penyebab yang membatalkan pada tayamum. Asani utawi kang nomor loro iku aridatu murtad. Jadi ketika kita murtad itu yang membatalkan tayamum kita. Jadi kita jangan sampai murtad atau berpindah agama kepada agama yang lain. Harus mantap kepada agama kita, harus yakin kepada agama kita. Asalisu utawi kang kaping telu iku zawalul udhri, ilangi uzur. Yang ketiga adalah hilangnya alasan melakukan tayamum. Seumpama kita ini waktu perjalanan, nah, kita tayamum untuk melakukan sholat, tiba-tiba ada hujan, maka itulah yang membatalkan tayamum kita. Tayamum, setelah itu baru muncul hujan, nah tayamum kita ini batal, harus beralih kepada wudhu dengan menggunakan air. Faslun ay hadza faslun tegese utawi iki iku fasal suwiji fil husli ing dalem nerangake adus. Mujibu utawi kang majibake adus iku sitatun ana 6. Al awalu utawi kang awal iku ilajul hasafati, nglebokake hasafah au qadriha utawa kira-kirane hasafah min maktuiha saking tumeka hasafat fil farji ing dalam farji. Ini khusus untuk orang-orang yang sudah suami istri. Itu yang membatalkan, yang mewajibkan kita untuk mandi itu adalah bertemunya dua kemaluan sampai masuk kepada dalamnya kemaluannya perempuan, maka kita wajib atau bersentuhan dengan kemaluannya lawan jenis, itu yang menyebabkan kita harus mandi wajib. Asani utawi kang kaping pindho iku khurujul mani, metune mani, bihtilamin sebab ngipi, au ghairihi utawa liyane ngipi. Nah, yang kedua adalah ketika kita ini mengeluarkan mani atau yang lainnya, sebab biasanya keluar mani sebab mimpi atau yang lainnya, pokoknya kita mengeluarkan mani, maka kita wajib mandi besar atau ghuslu. Asalisu utawi kang kaping telu iku al haidhu haid. Jadi orang yang haid itu membatalkan, yang diharuskan apa? Ketika bersuci itu harus mandi besar. Ar-rabi'u utawi kang nomor 4 iku an-nifasu, nifas. Jadi orang yang haid, orang yang nifas itu wajib ketika selesai waktunya haid, wajib ketika dia itu selesainya nifas, wajib melakukan mandi besar. Al-khamisu utawi kang kaping 5 al-wiladatu iku al-wiladatu mana. Jadi yang nomor 5 itu adalah bersalin, ketika mengeluarkan anak. Nah, setelah itu dinamakan wiladah. Setelah itu wajib melakukan mandi besar.
Asadisu utawi kang nomor 6 al maut iku al mautu mati. Jadi orang yang meninggal itu diwajibkan untuk orang yang masih hidup melakukan mandi besar pada mayat tersebut. Wa furudhu utawi pira-pira fardune adus iku isnani ana loro. Al awalu utawi kang awal iku an-niyatu niat. Asani utawi kang nomor loro. Al awalu utawi kang awal iku an-niyatu niat. Asani utawi kang kaping pindho iku takmimu jamil jasadi meratani sekabehane awak bilmai kelawan banyu. Jadi fardunya itu adalah niat, yang kedua itu meratakan seluruh badan kita dengan air. Berarti niat langsung jegur kali atau masuk ke dalam kali itu sudah termasuk apa? Mandi besar. Sudah hilang kewajibannya untuk melakukan mandi besar. Wis ujuk jugur itu sudah selesai, itu sudah tidak hilangnya kewajiban kita untuk melakukan mandi besar, karena itu menjadi apa? Fardunya mandi. Fardunya mandi itu cuma ada dua, yaitu apa? Niat sama mengusap seluruh badan kita atau membasuh seluruh badan kita dengan memakai air, mengusap atau meratakan. Wasunanuhu utawi piro-piro sunai adus iku kasiratun akeh. Minha iku tetep setengah saking kasirah iku al wudhu kamilan kang sampurna qoblahu ing dalem sadurunge adus. Wal ibtida'u lan ngawiti bisiki kelawan sisih al aimani kang tengen, bisiki kelawan sisih al aimani kang tengen min badanihi saking awake wong. Wadalku lan nyusuli, wataslisu lan ngaping teluni, wa istiqbalul kiblati lan madhep kiblat. Jadi sunnahnya mandi besar itu adalah wudhu secara lengkap sebelum mandi. Jadi ketika kita mandi besar atau mandi jenabah itu adalah disunnahkan wudhu dulu lengkap. Berarti setelah wudhu baru kita melakukan mandi besar. Disunahkan lagi yaitu memulai mandi dengan membasuh bagian kanan dari badan. Jadi kanan dulu itu dibasuh, itu adalah sebuah kesunahan. Yang ketiga adalah menggosoki awake kita, badan kita. Setelah itu yang keempat adalah mengulangi mandi sebanyak 3 kali. Jadi kita ini disunahkan mengulangi mandi itu dengan 3 kali. Itu sunnah. Yang kelima adalah menghadap kiblat. Ketika kita mandi besar itu disunahkan menghadap kiblat. Wa makruhat tuhu utawi piro-piro makruwe adus. Nah iku nahul israfi sepadane leluwian filmai ing dalem banyu. Jadi hukumnya makruh itu adalah menggunakan air secara berlebihan. Jadi kita ini israf itu dilarang ketika melakukan mandi jenabat atau mandi yang lain. Pokoknya yang babakan mandi itu kita dilarang israf atau berlebihan dalam menggunakan air. Itu yang terpenting bagi orang-orang yang melakukan mandi besar. Tadi sudah dijelaskan tentang apa-apa yang mewajibkan mandi besar, apa-apa yang difardukan ketika mandi besar, apa-apa yang disunahkan ketika mandi besar, serta apa-apa yang telah dimakruhkan ketika mandi besar.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.